A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Setiap aktivitas dan perhatian apabila ia tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua aktivitas itu akan menjadi hijab-hijab antara manusia dengan hak Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika aktivitas dan perhatian itu lebih tertuju kepada alam materi dan tabiat, maka hijab ini adalah menjadi hijab kegelapan, hijab zulmani. Dan apabila perhatian tertuju pada alam malakut dan jabarut, bentuk perhatian tersebut menjadi hijab nurani. Menurut Imam Khomeini Quddusis Sirruh, apabila jiwa dapat melepaskan dirinya dari tingkatan dan hijab tabiat, niscaya ia akan mempunyai basirah, ia akan mempunyai penglihatan batin terhadap alam malakut. Seseorang yang terperangkap dalam alam tabiat, ia mempunyai penglihatan yang terbatas hanya pada lahiriah dunia materi. Tetapi jika ia bisa melintasi lahiriah dunia dan mencapai penglihatan batin serta menjadi pemilik basirah, ia akan mengetahui apa itu mukasyafah, jalal dan jamal Tuhan. Dalam hal hijab tabiat dan kesibukan jiwa terhadap alam materi, dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan rendah eksistensi merupakan hijab-hijab bagi tingkatan-tingkatan tinggi eksistensi. Dan menurut Syekh Ishraq Suhrawardi, alam materi ini merupakan kegelapan dan ketiadaan cahaya. Karena itu seluruh alam materi terhitung hijab zulmani. Seluruh fenomena alam materi ini terhitung hijab kegelapan. Dan setiap orang yang mempunyai kecintaan terhadapnya, maka ia telah terperangkap pada jenis hijab kegelapan ini. Bahkan kecintaan pada dunia menjadi sebab seluruh daripada kesalahan yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi dari mabda'nya, dari penciptanya, hak Subhanahu wa ta'ala, dan melihatnya dengan pandangan wujud bebas, tidak melihatnya sebagai wujud faqr, wujud yang senantiasa bergantung dan butuh kepada penciptanya, dan pada akhirnya menjadikannya pusat perhatian dan tujuan, maka ia telah terjebak pada penyembahan berhala dan thanawiyah, serta alam ini sudah menjadi hijab zulmani yang tebal untuknya.
Jadi jika pandangan kita terbatas pada alam tabiat ini, pada alam materi ini, dan tidak menghubungkannya sebagai jelmaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi wasilah untuk meraih kesempurnaan insaniah, maka semua itu menjadi hijab kegelapan yang sangat tebal bagi diri kita. Akan tetapi jika kita melihat alam tabiat ini sebagai ayat-ayat Tuhan, serta tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dari Tuhan, tidak melihatnya sebagai wujud independen dari penciptanya, bahkan melihatnya sebagai wujud faqr, sebagai wujud yang tidak memiliki kesesuatuan, yang selamanya bergantung dan butuh pada Tuhan, serta melihat alam ini sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menyaksikan alam tabiat ini, maka kita akan mengingat hak Subhanahu wa taala. Maka bagi hal ini menjadikan alam materi berubah baginya menjadi hijab nurani. Imam Khomeini Quddasiyah Sirruh berkata, seluruh perkara-perkara duniawi apabila menjadi penyebab perhatian manusia terhadap dunia dan membuatnya lalai serta lupa pada Tuhan, maka itu akan menjadi hijab kegelapan. Seluruh alam-alam jisim merupakan hijab-hijab kegelapan. Dan apabila dunia menjadi wasilah perhatian kepada hak Subhanahu wa taala dan mencapai rumah akhirat, maka hijab-hijab zulmani, hijab-hijab kegelapan ini berganti menjadi hijab-hijab nurani. Oleh sebab itu, kita untuk mencapai suatu tingkat kesempurnaan mestilah melihat bahwasanya alam materi ini, alam tabiat ini merupakan jelmaan hak Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk kelangsungan kehidupan kita, tapi bukan menjadi tujuan daripada kehidupan kita, dan kita menggunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah pembahasan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.